Shalom, selamat pagi yang ada di rumah ataupun on-site. Saya mau menyapa yang on-site terlebih dahulu. Halo yang on-site. Hai. Dan saya juga mau menyapa yang online. Good morning, halo. Semangat pagi. Good morning. Ya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai, saya persilakan Caca buka dalam doa ya. Silakan Cia. Thank you, Ko Peter. Mari jemaat yang dikasihi Allah, mari kita bersatu hati berdoa, meminta kuasa Tuhan mengalir pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, amin. Bapak Surgawi, kami ucap syukur ya Tuhan, untuk pagi yang indah ini, untuk segala ya Tuhan, berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bisa diberikan anugerah pada hari ini untuk datang bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, di dalam hadirat-Mu merayakan Super Sunday hari ini ya Tuhan. Berkati kami, urapi setiap kami ya Tuhan, tempat-tempat di mana pujian penyembahan dinaikkan, ada kuasa Allah yang turun. Tempat di mana umat-Mu berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir bagi kami ya Tuhan. Kami buka ibadah raya kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Thank you Caca. Mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya mau mengingatkan untuk youth meeting masih jam 11 pagi ya. Linknya saya sudah posted di AFGF announcement. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Saya persilakan Sanctuary. Thank you, Pak Peter. Selamat pagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri masuk dalam hadiratnya. Hari ini saya rindu untuk nyanyikan lagu yang Bapak kami ya. The prayer, the Father's prayer. Let's sing it with our heart. Let's open our heart. Let's receive His blessing.
Hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Let's praise Him for all that He has done for us. Makasih ya Tuhan, karya mudah-mudahan kami ya Tuhan, karya keselamatan Bapa, kesembuhan Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, karena Engkau telah sempurnakan kehidup kami Tuhan. Engkau masih bekerja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami setiap hari masih berubah, Engkau bentuk kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi seperti Engkau ya Bapa. Ubahkan hati kami Tuhan, sembuhkan hati kami ya Bapa apabila masih ada kepahitan dalam hati kami Tuhan. Kau berikan kami new flesh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhanku terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhan, yes dan amin. Haleluya. Makasih.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hear your church. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna in the highest. We lift up your name, Jesus. Bless your name, Lord. Hallelujah. Shalom ya. Sudah lama saya nggak khotbah di gereja, ini udah 1,5 tahun ya. Kalau sudah lama sekali nih sepertinya. Tapi puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Memang suasananya beda ya saudara kalau kita doing online sama in person ya. Makanya kita mulai nanti Oktober, minggu pertama, setiap kali kita ada communion, kita akan bersama-sama kumpul di gereja, nggak ada online. Kita mau untuk sama-sama kembali karena udah lama banget kita nggak kumpul. Nanti minggu pertama bulan Oktober kita akan kumpul semuanya sekalian kita Holy Communion ya, untuk yang tahun ini mulai pertama kali sama-sama. Puji Tuhan. Semua baik saudara? Baik ya. Baik yang di online maupun yang di gereja semuanya saya yakin dalam keadaan luar biasa. Nah gereja kita, tema daripada gereja kita bulan September Oktober ini dari gereja pusat diberikan tentang living in freedom. Artinya adalah hidup dalam kemerdekaan ya, yang mungkin diambil dari Yohanes pasal yang ke-8. Nah tadinya waktu saya, pastor biasanya forward ini way before. Jadi sebelumnya kita juga sudah lihat dulu dan saya lihat mengenai living in freedom ini dan saya coba belajar maksudnya apa. Dan pertama kali kalau orang bilang living in freedom atau hidup yang merdeka, itu mungkin memiliki konotasi yang banyak yang berbeda ya. Tapi saya coba pelajari firman Tuhan, apa itu hidup yang merdeka dan saya percaya hari ini kita semua akan diberkati ya. Ada kesaksian satu orang, seorang kira-kira umurnya ya 20-30-an deh gitu ya. Nah dia ini baru saja kena di PHK. Baru saja kena apa saudara? Di PHK. Nah waktu dia di PHK, bukan saja dia kehilangan pekerjaan, tetapi juga dia akhirnya diputusin pacarnya saudara. Biasa ya kalau ada uang, apa? Disayang ya, kalau nggak ada uang kita hilang pacarnya. Nah, waktu dia ditinggal oleh pacarnya dan juga dia kehilangan pekerjaan, pria ini mulai cari-cari, mulai kesepian ya, mulai dia rasanya lonely dan juga dia nggak rasa secure dan dia mulai minum-minum alkohol. Dan dia coba dengan mulai minum-minum alkohol. Lalu dia minum ke bar, dia pergi sama teman-teman pergaul yang kurang baik, akhirnya dikasih minum, nih lo minum aja deh. Kalau ntar lo minum lo pasti lagi high gitu, lo nggak bakal mikirin. Ya udah dia minum-minum. Dia lagi minum itu dia high. Lagi dia high, of course dia lupa semua dia punya kesusahan, kesedihan. Dan dia rasanya senang kalau dia udah mulai high. Ya. Lalu apa yang terjadi? Of course setiap hari hampir mulai berapa kali sekali dia mulai datang ke bar terus minum. Akhirnya sampai dia mulai ketagihan. Setiap kali dia bangun tidur kalau dia rasanya lonely karena dia nggak kerja, udah nggak ada pacar, nggak ada tempat ngobrol teman-temannya, dia juga mulai hindarin teman-temannya. Yang dia pikirkan cuma satu, mau cepet-cepet pergi ke bar untuk minum-minum dan dia hilangkan rasa lonely-nya. Karena menurut dia rasanya bebas, dia rasanya merdeka kalau dia lagi high. Nah of course,
biasanya kalau orang udah jatuh dalam satu dosa, biasanya masuk ke dosa yang lain. Itu mulai alkohol mulai nggak begitu toleran lagi ya. Lama-lama orang badan kan mulai ini. Akhirnya dia nggak gitu gampang high. Lalu temennya mulai nawarkan drugs ya as usual. Ya itu mulailah dia minum drugs, mulai ini agar high lagi, senang lagi dia ya. Nah, waktu dia udah mulai ini, akhirnya dia sering udah mulai makan obat, mulai makan narkoba ini, akhirnya dia mulai sakit, saudara. Karena udah mulai makan obat ini, dia mulai batuk-batuk, dia mulai ada ini sakit segala, dan dia mulai ke rumah sakit. Dan akhirnya dia makin parah keadaannya. Dan waktu dia, saat dia udah mulai sakit ini, dia satu kali ada temennya kasih tahu dia tentang Tuhan. Dan dia mulai datang ke gereja, dia mulai mengerti ya bahwa sebenarnya hidupnya nggak perlu sampai seperti itu, bahwa ternyata Tuhan masih bisa tolong dia, dan akhirnya dia mulai datang ke gereja, dia ketemu dengan seorang gadis yang cinta Tuhan, dan kemudian dia akhirnya menikah, dan dia akhirnya hidup dengan dalam kasih Tuhan. Ini adalah kesaksian hidup seseorang yang dibagikan ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, tema kita living in freedom, kadang-kadang orang jadi salah nangkep. Nah, kita boleh buka di kitab Yohanes ayat 8, Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 36. Kalau saudara sudah dapat ya, saya akan bacakan. Yohanes pasal ke-8 ayat 34 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anaknya huruf besar, tadi anaknya huruf kecil, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, bahasa Inggrisnya you are free indeed. Nah, tadi dibilang bahwa kalau kamu adalah hamba dosa, kamu tidak tinggal di dalam rumah. Artinya, kalau seseorang itu hidup di dalam dosa, dia tidak tinggal di dalam naungan rumah Allah, di dalam naungannya Allah. Artinya kalau kita ini hidup di dalam dosa, kasih Allah itu tidak bisa tinggal di dalam kita. Makanya kita di luar naungannya, umbrellanya Tuhan, hidupnya itu di luar rumah Tuhan, maka hidupnya semakin rusak. Untuk dia itu kembali ke rumah Bapa, dia harus menjadi anak. Sebab anak tinggal di dalam rumah, ada bapaknya, ada naungannya. Makanya dibilang bahwa kalau Son, yaitu Jesus, karena A-nya huruf besar, the Son sets you free, you are free indeed. Artinya waktu Tuhan Yesus membebaskan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Apa kata-karti dari benar-benar merdeka? Apa saudara? Benar-benar? Bukan cuma merdeka doang. Karena merdeka bisa cuma sesaat, yaitu waktu orang high, waktu lagi seneng, waktu lagi naik gaji, waktu dari ini cuma merdeka sesaat. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang memberikan merdeka, it is benar-benar merdeka. Ini yang kita mau pelajari. Ini yang mau dibawakan dalam September, Oktober ini untuk kita semua. Saya berikan banyak orang kembali saya bilang salah paham. Ya, saya berikan contoh ini semua agar kita bisa mengerti. Nah, seorang berpikir merdeka itu adalah, banyak nih yang mikir begini. Kalau Tuhan Yesus bilang, when you free indeed. Ya. Ada yang bilang begini, merdeka itu kalau dia sudah nggak perlu kerja lagi. Ada amin saudara? Merdeka, siapa yang mau merdeka tidak usah kerja lagi. Tiap hari seneng-seneng di rumah, santai-santai. Ya, nggak usah kerja. Tuh ada yang tangan. Iya, mau ya semuanya mau merdeka seperti itu ya. Nah, tetapi misalnya kita ambil contoh lah, seorang suami pikir, aduh saya mau merdeka dah. Saya ikutin firman Tuhan, saya mau merdeka. Mulai besok saya nggak mau kerja lagi. Tapi karena dia nggak kerja, yang deg-degan siapa saudara kalau suami nggak kerja? Istrinya yang deg-degan. Jadi istrinya deg-degan ya. Dia mulai bingung ya, tabungan makin hari makin menipis.
lalu bulan depan mau bayar rent, anak mau sekolah, dia mulai makin deg-degan ya. Apakah benar bahwa orang ini memilih hidup merdeka untuk tidak kerja? Of course not, right? Kenapa? Karena secara sosial, secara hati nurani, orang itu apalagi lelaki harusnya bekerja untuk memberikan penghasilan untuk keluarga. Jadi merdeka yang benar, kalau Tuhan bilang when you are free indeed, itu gimana? Dalam kasus ini, saudari, yang benar adalah bahwa dikatakan bahwa pria itu adalah kepala daripada istri, ya, kepala daripada istri, dan dia yang menyelamatkan tubuh, dia yang menyelamatkan keluarga. Artinya dalam arti ini adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saudara menjadi merdeka, bukan saudara merdeka sesaat atau yang saudara bisa nikmati doang sendiri. Tetapi merdeka di dalam arti Tuhan adalah engkau bekerja, engkau mendapat penghasilan yang diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, sehingga engkau cukup dan bisa membiayai keluargamu, bahkan lebih engkau bisa membantu orang lain. Itu adalah hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Kenapa? Bukan saudara kerjanya, bukan. Tetapi merdeka dalam hal ini, saudara tidak dituduh oleh hati nurani yang menuduh saudara sebagai seorang yang malas. Coba saudara nggak kerja, suami ya, secara moral gitu ya, secara conscience, secara hati nurani, nggak ada rasa salah, pasti ada, betul? Pasti salah dong lihat istrinya nggak setengah mati, anak-anaknya, pasti ada tuduhan. Itulah sama seperti orang tadi, dia pergi minum bar, tetapi dia embel-embelnya dia sakit. Kalau merdeka yang bukan dari Tuhan, it is not free indeed. Nggak benar-benar merdeka. Artinya waktu dia nggak kerja, dia itu tetap memiliki embel-embel tuduhan dalam diri dia. Dia free nggak kerja, tapi dia not free indeed. Indeed itu artinya benar-benar bebas. Tapi kalau saudara mengikuti firman Tuhan, hidup di dalam janji-janji Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, saudara akan merasa hatinya ini merdeka. Artinya saudara bekerja dengan sukacita karena saudara percaya diberkati, saudara membiayai keluarga, saudara bahkan memiliki lebih untuk memberi. Itulah kemerdekaan yang Allah janjikan karena kita hidup dalam janji Tuhan, di mana kita secara moral, secara spiritual, secara fisikal, secara financial, kita dimerdekakan Tuhan, sehingga kita mampu menikmati berkat-berkat Tuhan bersama keluarga. Saudara mau pilih yang mana? Nggak mau kerja, tapi dalam hati dituduh, berantem sama istri, tiap hari istri nongkrongin saudara, kok lu nggak kerja sih, bangun dong. Coy, bangun, ayo kerja. Narik taksi, oi. Saudara berantem setiap hari sama istri, tapi saudara nggak kerja. Are you really free? You're not free. You're still ada embel-embel yang guide saudara. Tapi sebaliknya kalau saudara hidup di dalam Tuhan, if the Son sets you free, artinya saudara dirubahkan dari dalam. Saudara menjadi manusia baru. Manusia baru itu artinya manusia yang mengerti panggilannya. Dia mengerti sebagai suami tugasnya apa. Jadi Tuhan memberikan dia pencerahan. Dia mengerti, dia bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Cukup, lebih, punya waktu untuk keluarga. Akhirnya anak sehat, istri senang, semua hidup sama-sama. Kadang-kadang makan di Pobang, kadang-kadang pergi ke Flushing, makan malatang, pulang seminggu ke gereja. Ya kan, seneng gak? Seneng, why? That is free indeed. Bukan free gak kerja, bukan. Free, your heart is at peace. Ini yang kita mau ngerti bahwa waktu Tuhan bilang when you're free indeed, it doesn't mean kamu free dalam pikiran kamu, tapi free dalam definisinya Allah. Contoh kedua, ada lagi yang bilang bahwa, saya kalau sekarang ini masih sewa, kalau saya udah beli apartemen, I am free indeed. Kalau saya udah beli rumah, saya free indeed. Saya rasanya, baru rasanya merdeka, nggak lagi ditagi-tagi sama landlord. Bener nggak? Nggak bener saudara, coba yang punya apartemen. Lu nggak ditagi landlord, ditagi bank. Sama aja. Walaupun memang yang miliknya kamu. Artinya begini, saudara, bukan arti kita nggak boleh beli. Saudara, Tuhan memberikan kita hikmat dan marifat untuk kita membeli dengan perasaan cukup. Kalau saudara misalnya beli apartemen yang besar ya, tapi saudara nggak cukup. Nggak cukup penghasilannya, jadi saudara harus kerja extra double. Berapa tahun saudara?
30 tahun extra double. Kalau cuma kerja seminggu nggak apa-apa lah, 2 minggu oke lah, 2 bulan masih nggak apa-apa. 30 tahun you have to kerja double. Itu artinya saudara salah, saudara melebihi dari kapasitas yang saudara berikan. Sedangkan firman Allah bilang apa? I have learned to be content. Saya belajar untuk merasa cukup. Jadi kalau memang saudara diberkati, saudara mau membeli, belilah yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu belilah sesuai dengan budget kemampuan saudara. Jadi saudara nggak usah ngoyo. Itulah merdeka. Yes, kamu memiliki apartemen dan Tuhan memberikan berkat dalam pekerjaanmu, engkau sanggup bayar, tetap bisa ke Pobang, tetap bisa makan malatang, that's fine. Tapi kalau kamu nyewa apartemen, bukan cuma belilah, nyewa apartemen yang besar, ya, atau beli yang besar. Tapi saudara setiap hari cuma pikirannya satu, aduh gue kurang, ya. Udah lagi taksi udah 12 jam, gue mesti 6 jam lagi baru bisa ke Uber. Akhirnya gimana? Tubuh jadi sakit. Kita tidak di dalam rumah berkat Tuhan. Ya. Ketiga, apakah freedom itu artinya kalau orang sudah nikah? Nah, seru ini topiknya nih. Ada orang udah punya pacar, ya, baru free. Ntar kalau gue udah dapet si siapa itu, si Acong. Baru udah gue free hidupnya, ya. Entah si Acong yang support gue, entah si Acong yang iniin gue, yang bawa gue, yang semuanya si Acong itu. So, ini baru free indeed katanya. Benar-benar. Begitu nikah sama si Acong, jelek-jeleknya baru muncul, saudara. Ya, si Acong baru tadinya kelihatannya baik, baru sering ngomel-ngomel, baru ya ternyata orangnya sloppy, ya, habis apa gitu, nggak mau beres-beresin, berantakan rumah berantakan. Akhirnya berantem terus ya, berantem. Apakah free? Benar? No. Free yang Tuhan maksud free indeed adalah hidup keluarga yang diberkati, pernikahan yang kudus, pernikahan yang Tuhan sertai, sehingga di dalam hidup keluarga itu dia memiliki satu damai. Tidak ada tuduhan hati nurani, tidak ada jalan-jalan yang sesat, tidak ada perjinahan, tidak ada, semuanya rapi bagus. Itu adalah hidup yang free indeed. Ya. Contoh lain adalah ada orang yang hidupnya mapan, ya cukup, hidupnya cukup, penghasilan cukup, ada istri semuanya, tetapi hidupnya pahit. Dia selalu ada di dalam, dulu dia ingat waktu dia kecil, dia pernah di-abuse. Jadi dia selalu benci akan sesuatu atau seseorang. Kepahitan ini merongrong dia sehingga dia menjadi seorang yang minder. Dia menjadi seorang yang gak mau bergaul sama orang lain. Jadi walaupun dia kelihatannya free, tetapi not free indeed. Karena di dalam diri dia ada hal-hal yang mengganjal hidupnya. Dia bukan seorang yang free. Ada lagi orang yang diikat oleh dosa. Ya, baik itu dosa percabulan, perjinahan, perjudian, apa saja yang Allah sudah berikan jangan, tetapi dia hidup di dalam dosa. Dia tidak bisa keluar karena dia tidak mampu. Dia orang ini pun bukan orang merdeka, bukan orang free, bukan merdeka yang Tuhan definisikan. Ada lagi orang yang kerja dengan seorang manajer yang nyuruh dia untuk kerja illegal. Kalau enggak dia enggak bisa dapat gaji yang besar. Akhirnya dia harus ikutin bosnya. Bosnya suruh dia do illegal thing. Dia apakah seorang merdeka dengan gaji yang besar? Not free. Dia not free indeed. Maybe he is free in financial, tapi he is not free indeed karena ada embel-embelnya. Tiap malam dia takut. Takut nanti dia audit IRS, takut nanti dia disalahin oleh bosnya. Tiap hari dia nggak bisa tidur. Dia free financially tapi not free indeed. Yang benar adalah hidup di dalam rumah Tuhan, di dalam naungannya Tuhan. Ada orang yang selalu khawatir dengan anak-anaknya. Dia walaupun biasa tetapi ya cukuplah semuanya ada. Tetapi setiap hari pikirannya selalu takut akan anak-anaknya. Apakah orang ini free? Tidak. Karena dia selalu memiliki sesuatu di belakang dia yang dia khawatir. Dia nggak bisa belajar dari kitab Filipi yang mengatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang you are free indeed, kamu nggak perlu khawatir lagi karena khawatirmu diambil oleh Tuhan. That's a free indeed di dalam Tuhan. Ada lagi orang yang, seorang yang saleh, seorang yang suka berdoa, seorang yang suka baca Alkitab. Tetapi dalam hatinya ada kebencian. Karena dulu
mungkin karena dia kecilnya ya. Jadi dia ada spark terhadap sesuatu, terhadap seorang. Jadi setiap kali kalau dia ketemu orang itu atau ada ngelihat orang itu, hatinya benci. Padahal dia tiap hari baca Alkitab, seorang yang soleh, seorang yang berdoa ya. Tetapi kalau ngelihat seorang ini, benci dia. Apakah orang ini free? It is not free. Orang ini udah free tapi bukan free indeed. But when the Son sets you free, you are free indeed. Firman Tuhan. Kalau Yesus membebaskan kita, kita harus bisa mengampuni. Kalau saudara masih ada hati yang lengket, masih ada embel-embel, itu kita bukan seorang yang free. Living in freedom juga bukan berarti berbuat seenak kita, seenak gua. Gua mau ngapain kek? Artinya I am free. I can do whatever I want, right? Keselamatan sudah dijamin, I can do whatever I want. Bukan, kalau kita melakukan itu, saudara akan dituduh oleh hati nurani saudara. Makanya hati nurani diberikan kepada kita. Roh Tuhan diberikan kepada kita sebagai barometer agar kita ini bisa mengerti di mana kita. Ada orang yang hidup tetapi takut mati. Ada orang yang takut mati. Hidup dalam dunia ini tetapi takut mati. Kalau mati, takut sekali akan kematian. Apakah dia free? He's not free. He's not free indeed. Nah, ini yang kita mau pelajari. Hidup merdeka bukan berarti hidup yang tanpa tantangan. Hidup merdeka, sekali lagi, bukan artinya hidup tanpa tantangan. Bukan hidup yang enak-enak aja. Bukan hidup yang senang-senang dan tanpa masalah hidup. Bukan. Sebaliknya, hidup merdeka adalah kita tetap mengalami tantangan hidup tanpa terkecuali. Hanya saja kalau kita hidup merdeka di dalam Tuhan, kita bebas, dibebaskan Tuhan, diberikan tools, kalau itu dibilangin diberikan segala sesuatu untuk engkau hidup saleh. Dibebaskan dari hawa-hawa nafsu. Hawa nafsu misalnya kebencian, yang tadi kita bilang kepahitan, iri hati. Dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari tekanan-tekanan yang Tuhan berikan. Sehingga kita dapat memilih hidup kudus. Ya, ini yang penting. Sehingga kita dapat memilih hidup yang kudus, hidup yang saleh. Hidup yang bertanggung jawab sesuai dengan kodrat ilahi yang kita dapatkan saat kita lahir baru. Ya. Oke. Jadi ini saudara adalah summary, apa itu kesimpulan dari hidup yang merdeka. Hidup merdeka itu bukan hidup nggak bertanggung jawab, tapi terbaliknya hidup merdeka itu adalah hidup yang tidak bertentangan dengan hati nurani. Saudara kerja harus kerja, saudara harus menjaga anak harus menjaga anak, saudara memiliki tanggung jawab harus lakukan. Hidup yang bertanggung jawab, hidup dalam kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus, kalau bahasa Indonesia disebut hidup soleh, tapi bahasa Inggris bilang pertain to life and godliness. Jadi ada space-nya, and. Jadi bukan cuma hidup and godliness. Godliness itu artinya hidup yang benar. Hidup yang apa ya? Yang baik dah hidupnya. Jangan hidup sembarangan. Nah itu. Kedua, hidup yang diberkati dalam janji-janji Tuhan itu adalah living in freedom. Yaitu hidup yang dalam janji Tuhan, sehat, penuh damai sejahtera, keluarga yang bahagia, walau tidak memiliki banyak tapi merasa cukup, nggak bertengkar dalam keluarga, nggak ada pahit hati, mudah mengampuni, semua yang baik. Dan hidup yang tidak diperbudak, baik oleh uang, baik oleh dosa, baik oleh obat-obatan, sakit penyakit, keadaan, itu semua, siapapun juga bos, tukang tagih, landlord, itu semua, itu kita tidak diperbudak, tapi hidup yang juga memiliki pengharapan. Yaitu saat kita mati, kita memiliki pengharapan. Itu adalah living in freedom. You can enjoy while you are on earth, karena Tuhan menyertai. Bukan gak ada tantangan tapi Tuhan akan di sana bersama dengan engkau. Tetapi saat engkau mati, engkau masuk dalam kerajaan yang kekal. Ada amin saudara? Kita masuk dalam dalam chapter pertama yang dibawakan oleh pusat, yaitu invitation. Artinya kita semua ini diundang untuk hidup dalam freedom. Kita sendiri apa? Diundang. Saudara, kita semua ini diundang untuk masuk ke dalam yang tadi, yang barusan ini. Saudara mau gak hidup seperti ini? Siapa yang mau hidup dalam freedom? Freedom indeed. Everybody, right? Hidup yang diberkati.
Kerja tetap kerja, tapi hidup yang diberkati. Ya. Siapa yang gak mau hidup begini? Bahagia, sehat, diberkati, ya hidup senang-senang, mati masuk sorga. Siapa yang gak mau? Ya, apalagi dari kecil ya sudah diberkati, besar foya-foya. Kalau udah dewasa kaya raya ya, udah mati masuk sorga. Wah, siapa yang mau saudara? Semuanya juga mau ya kan? Semuanya juga mau seperti itu. Tapi inilah yang Tuhan janjikan. Bukan hidup sembrono, bukan. Bukan hidup seenak gua, bukan hidup gua nggak usah kerja. No, hidup yang godliness, hidup yang kudus, hidup yang soleh, yang baik. Hidup jadi orang baik aja dah gitu. Ya udah mati masuk sorga, udah senang-senang aja sama Tuhan gitu. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan mau ajak kita, yaitu kita mau di-invite. Kita diundang. Saudara yang belum merasakan living in freedom, free indeed, diundang. Diundangnya adalah dalam Petrus 2 ini, kita buka 2 Petrus 1 ayat 1-11. Silakan kita baca sama-sama ya. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap boleh ya. Saya baca yang ganjil. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat kedua. Amin. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Ya, saya stop sedikit agak ngerti ya. Tadi dikatakan apa? Bahwa kita itu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Nah, ini yang tadi yang kita balikin lagi ke dalam hidup yang saleh, hidup yang saleh, hidup kita itu sebenarnya waktu kita terima Tuhan, kita itu menerima kodrat ilahi. Artinya kita ini memiliki janji-janji Allah, hidup manusia spiritual di dalam kita. Kita ini memiliki janji-janji Allah untuk hidup di dalam freedom yang Allah janjikan. Dan dalam freedom itu kita luput dari hawa nafsu dunia. Hawa nafsu dunia tadi apa? Kebencian, keserakahan, ya, sakit hati, sakit-sakitan, dan semua itu semua adalah timbul dari hawa nafsu dunia. Tapi Tuhan mau balikkan kita. Kita menjadi anak. Waktu kita jadi anak hidup dalam naungan Allah sehingga kita ambil bagian menerima janji kodrat ilahi. Ya, lanjutkan ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah ini untuk kita masuk dalam freedom itu. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Sama-sama ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Nah, saudaraku, kita sudah baca tadi kita bicara soal invitation. Kita ini semuanya adalah diundang. Kita diundang, saudara. Kita semua ini diundang. Untuk saudara itu bisa menikmati hidup, yaitu saudara kita semua diundang. Diundang untuk apa? Diundang untuk kita mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita ini mau hidup dalam freedom, free indeed, saudara diundang untuk mengenal Yesus secara pribadi. Nah, ini
ini adalah sebuah patung Tuhan Yesus yang dibawa oleh helikopter, ya, dari satu tempat dia dibikin dibawa ke Roma di Itali. Dan waktu dibawa ini, ya patung ini, dia lewatin kan kalau dari tempat dia bikin ditarik pakai helikopter gitu ya, dia lewat padang, tempat petani atau gitu bekerja. Orang lihat dia, itu patung Yesus. Semua orang bilang padanya. Lalu lewat lagi kota-kota, di kota-kota tempat grocery, orang pada keluar, Tuhan Yesus gitu. Nah, ada lagi, dia lewat lagi ke kolam renang, Tuhan Yesus. Ya. Nah, banyak orang kenal Tuhan Yesus itu cuma seperti melihat statue ini. Yaitu Tuhan Yesus yang statik, Tuhan Yesus yang tidak bergerak, Tuhan Yesus yang tidak memiliki satu hubungan dengan mereka. Mereka cuma tahu, Tuhan Yesus. Ya, ada Tuhan. Mereka cuma tahu, bukan tempe. Mereka cuma tahu Tuhan Yesus. Tahu, itu Tuhan Yesus. Dia tahu, itu Tuhan Yesus. Itu Presiden Obama, itu ya Pastor Tony. Mereka tahu, tetapi mereka tidak kenal. Nah, yang kita diundang adalah kita untuk mengenal Tuhan. Ya. Jadi untuk mengenal Tuhan ini nggak gampang, ya. Saudara mau kenal Pastor Tony, ya di sini ada yang nggak gitu kenal Pastor Tony. Saudara harus ada usaha. Makanya tadi firman Tuhan bilang, saudara harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi saudara harus ada usaha untuk mengenal Tuhan. Nah, untuk kita ini fase penting perjalanan iman kita adalah untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Galatia ayat 4 ayat 9 berkata bahwa tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ini lebih dalam lagi. Saudara bukan cuma kenal Pastor Tony, saudara bisa kenal Pastor Tony, tetapi lebih penting saudara dikenal Pastor Tony. Ya betul. Saudara boleh tahu, nomor satu tahu Tuhan, dua kenal Tuhan. Tahu Tuhan itu Tuhan bagaimana. Tapi paling penting adalah Tuhan mengenal kita. Untuk masuk ke dalam level itu, kita harus masuk ke dalam intimacy. Level di mana kita mengenal Allah secara pribadi. Lewat pengalaman pribadi. Ya. Nah, saudara lihat ini ada Broadway show namanya My Fair Lady. Ya, ini ada cerita di Broadway, nggak tahu benar apa enggak, tapi dibilang begini, ada seorang pasangan kira-kira tinggalnya di Arkansas gitu ya, jauh. Dia pergi ke New York satu kali, sampai dia di New York, dia mau nonton ini Broadway My Fair Lady ini. Dan di dalam dia sampai di sana, ternyata sampai dia di Broadway, karcisnya udah habis. Dia udah jauh-jauh dari Arkansas, udah bilang teman-temannya ya, udah bilang gerombolannya, semuanya bahwa dia mau ke New York menonton My Fair Lady Broadway show. Begitu dia sampai, udah nyetir, udah naik mobil, dulu nggak ada kapal terbangnya, sampai di situ dia ternyata sampai di sana karcisnya habis. Dia nggak bisa nonton. Lalu apa yang dia lakukan? Gimana ya? Wah, habis. Ya udah dah, akhirnya malam-malam di situ suaminya dia tunggu orang begitu keluar, dia tunggu ada orang nggak buang karcisnya. Karcisnya My Fair Lady kan kalau masuk kan ada karcisnya. Ada orang yang buang nggak? Akhirnya dia tunggu-tunggu. Ada yang buang 2. Dia ambil 2, dia simpan. Oh senang sekali dia. Lalu dia pergi ke sebelahnya ada gift shop. Dia beli souvenirnya dan dia paling penting dia beli videonya. Video cerita My Fair Lady ini kan ada videonya dia beli. Jadi dia nonton di hotel. Begitu pulang dia nonton di hotel. Ternyata dalam pikiran dia mau nonton, dia mau lihat, dia ambil karcis, dia beli souvenir. Jadi begitu dia balik ke Arkansas, dia bilang teman-temannya bahwa dia sudah nonton. Dia udah nonton itu My Fair Lady, ceritanya begini, aktornya begini, ceritanya begini. Ya. Nah ini adalah kadang-kadang hidup kita secara spiritual. Saudara nangkep? Kita melihat orang lain. Kita melihat orang lain mengalami jamahan Tuhan. Melihat orang lain hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak mengalami.
Kita membohongi diri kita sendiri bahwa kita seakan-akan mengenal Tuhan. Tapi kita tidak mau ambil di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya, ya ini ada katakan apa? Ya nggak jalan clicker. Dikatakan apa? Knowing God is your single greatest privilege as a Christian. Artinya adalah untuk mengenal Tuhan itu sebenarnya satu keistimewaan. Ya. Nah, kalau saudara mau mengenal karakter Tuhan, Tuhan itu memberikan kita tools, yaitu Alkitab, of course. Untuk kita bisa mengenal kitab suci, mengenal Allah lewat karakter-karakter yang ada. Nah, di sini saya sendiri ya kalau lagi down, saya sendiri lagi kurang iman lah ya istilahnya ya. Lagi susah atau apa. Saya suka baca kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur ini banyak bercerita tentang karakternya Allah. Contoh, kalau saudara nanti di rumah buka Mazmur 86, ya, saudara akan lihat bahwa di sana itu Daud bercerita tentang dia satu kali sedang mau diuber-uber, mau dibunuh. Tetapi dia, waktu dia baca kitab Mazmur 86 itu dia bilang bahwa Tuhan engkau adalah Allah penyayang. Tuhan engkau adalah Allah yang mendengarkan doa. Engkau Tuhan adalah Allah yang penuh kasih karunia. Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan. Ya, Tuhan lihat, gerombolan orang ini mau datang mau bunuh saya. Tetapi aku percaya engkau mendengar doaku. Mazmur 86 ini bercerita tentang karakter Allah. Bagaimana seorang Daud itu bisa dekat dengan Tuhan karena dia tahu siapa Tuhannya. Nah, saya undang kita semua untuk kita mengenal Allah, kita belajar dengan mengenal Allah itu lewat Alkitab. Baca kitab Mazmur ya baca. Dan yang kedua, bukan hanya kita membaca mengenal Tuhan, mengenal karakternya Tuhan, mulai mengenal karakternya Tuhan, saudara mulai mempraktekkan firman. Contoh, di Filipi 4 ayat 6 ya berkata bahwa apa? Filipi 4 ayat 6 berkata bahwa kita ini kalau jangan simpen khawatir. Tetapi kalau ada kekhawatiran, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Allah yang sumber damai sejahtera itu akan melampaui segala akal, damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya kita mulai mempraktekkan apa yang firman Tuhan mulai katakan. Nah, waktu kita mulai mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, kita mulai masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Yaitu khawatirnya mulai diangkat. Saudara mulai bangun pagi lebih segar. Ya, kalau saya lagi malam, seperti saya pernah ceritakan, kalau saya lagi pikirannya lagi banyak itu biasanya saya bangun agak pagi atau ya subuh lah ya gitu, bangun tiba-tiba bangunin Tuhan. Ya saya berdoa sendiri aja. Berdoa saya ngomong unek-uneknya kepada Tuhan. Ada unek-unek yang nggak bisa dibilangin kepada istri. Ya, nggak bisa semuanya kasih tahu istri, tapi ntar istrinya yang khawatir soalnya saudara. Kita mendingan simpen aja, ngomong aja sama Tuhan sendiri ya. Kita malam-malam ngobrol sama Tuhan. Tuhan saya seperti Daud loh. Dia bilang apa? Tuhan lihat tuh orang-orang itu kejarin saya. Lihat tuh Tuhan, mereka itu mau bunuh saya. Saudara bisa bilang lihat tuh, ya siapa itu? Tuhan saya khawatir akan kerjaan saya khawatir, saya takut PHK. Tuhan saya lagi digencet oleh bos saya. Tuhan tahu hati saya sebenarnya mau Tuhan untuk hidup yang benar. Tetapi sulit Tuhan tolong, Tuhan ini. Saudara melampiaskan rasa frustasi saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Kalau engkau memberikan khawatirmu kepadaku, Tuhan akan ambil. Waktu Tuhan ambil kita jangan pikirin lagi, udah tidur. Ya. Lalu Tuhan begitu pagi-pagi Tuhan buka jalan. Disinilah saudara melihat bahwa saudara hidup dalam janji-janji Tuhan. When you are free indeed. Artinya kamu benar-benar dibebaskan dari kekhawatiran, kehidupan. Asal engkau hidup dalam menjadi anak dalam naungannya Tuhan. Ya. Ini penting saudara untuk kita mengerti bahwa semua ini Tuhan memberikan kepada kita ini adalah resources yang Allah mau berikan kepada kita. Kedua, masih nggak jalan klikernya, oke. Yang kedua adalah kita bukan hanya diundang untuk mengenal Tuhan, kita juga diundang untuk bertumbuh di dalam iman. Ya. Siapa di sini yang mau bertumbuh dalam iman? Mau saudara ya. Nah sering orang ya baik kepada saya atau saya dengar juga,
gue rasanya nggak bertumbuh lu di gereja gitu ya. Gue rasanya kurang srek gitu loh, nggak bisa tumbuh di dalam gereja gitu ya. Lalu saya sering tanya, maksudnya lu nggak tumbuh maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa saudara bilang bahwa saudara tidak bertumbuh dalam iman? Apakah tumbuh dalam iman itu artinya saudara semakin rohani? Apakah bertumbuh dalam iman artinya saudara lebih banyak berdoa? Apakah bertumbuh dalam iman artinya saudara mampu berpuasa lebih lama? Yang mana? Seringkali orang konotasi orang bertumbuh itu terlalu rohani. Apakah saudara kalau bertumbuh saudara tumpangin tangan orang baru sembuh? Itu artinya saudara bertumbuh? Apakah bertumbuh artinya saudara itu memiliki spiritual gift yang luar biasa, saudara bisa berkhotbah baru saudara bisa bertumbuh? No. Kalau saudara bertumbuh itu cuma satu. Saudara sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, pengetahuan akan Tuhan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Saudara mau bertumbuh? Do the word. Lakukan firman. Lakukan kasih, lakukan penguasaan diri, jangan sering marah-marah. Saudara mau tumbuh, saudara tambah pengetahuan, baca Alkitab. Saudara mau tumbuh jadi orang baik, jangan jadi orang licik. Saudara mau tumbuh, berubah. Pertumbuhan, saudara mau jadi orang bisa puasa 40 hari 40 malam, gak minum, gak makan, tapi saudara tidak berubah dari dalam, percuma. Pertumbuhan itu adalah saudara dirasakan oleh orang lain, bukan dirasakan oleh diri kita sendiri. Jadi saudara kita kalau mau bertumbuh, saudara bukan semakin banyak dengerin khotbah di YouTube, bukan. Memang kalau saudara perlu pengajaran karena saudara masih bayi, yes, kamu bisa mendengar pengajaran-pengajaran yang baik. Tetapi Tuhan bilang apa? Mustard seed itu sangat kecil. Benihnya kecil, tetapi dia bisa tumbuh besar. Saudara nggak perlu banyak untuk mengenal, maksudnya membaca seluruh Alkitab baru saudara bisa berubah. No, satu firman aja orang bisa berubah. Ada seorang dokter, dia bertobat cuma gara-gara satu ayat. Ayat apa? Waktu Yesus masuk Yerusalem, Yesus tidak naik kuda waktu zaman musim Minggu Palem. Dia datang ke Yerusalem, dia naik apa? Donkey muda yang tidak pernah dikendarai. Saudara tahu? Dokter ini, karena seorang pintar, bertobat cuma gara-gara mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem naik donkey yang tidak pernah dikendarai. Karena donkey yang tidak pernah dikendarai itu liar. Tetapi Tuhan Yesus bisa duduk tenang, bisa arahin dia jalan sambil orang Hosana, Hosana. Itu aja membuat orang bertobat karena dia yakin karena kuasa Tuhan mampu menjinakkan binatang. Itu aja membuat orang itu bertobat. Lu gak perlu satu Alkitab dari ujung, dari Kejadian sampai Wahyu baru engkau bisa melakukan kasih. No, kasih ada di dalam diri kita. Kalau kamu melakukan kasih, you do the right thing. Kamu jadi orang baik, jadi orang bijak, jadi orang yang memiliki penguasaan diri, tekun, saleh, kasih, kamu akan bertumbuh. Jadi jangan nanya, oh gereja ini kurang ya, oh Pak, gereja kurang memberikan saya pengajaran. You have enough. To be honest, kita bahkan too much. Yang you learn, apa yang kita pelajari, praktekkan. Jangan marah-marah, jangan sakit hati, ampuni orang. Kalau saudara sakit hati, ampuni. Itu bertumbuh. Saudara orangnya suka marah-marah, tidak lagi marah-marah. You're growing. Kamu berubah dari dalam. Kamu yang tadinya malas, saudara bekerja. Karena firman Tuhan bilang bahwa kita harus bekerja. Yang tidak bekerja jangan makan. Saudara bekerja, kamu bertumbuh. Jadi ini semua adalah pelakuan firman. Bukan firmannya saja, bukan pengetahuan aja. Yes, pengetahuan kita perlu. Tetapi ini adalah sebenarnya adalah untuk kita ini belajar. Oh, jadi lilingo. Oke. Jadi kita lahir baru, ya. Untuk bertumbuh itu pertama lahir baru. Lalu kodrat ilahi diimpartasikan kepada kita. Bertumbuh dalam kodrat ilahi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah undangan Tuhan. Saudara mau free indeed,
Mau? Tadi ada yang mau ya? Banyak ya? Free indeed. 1, invite-an Tuhan untuk mengenal dia lebih dalam. Alami Tuhan itu. Alami dengan baca Alkitab, dengan menjalankan apa yang Tuhan katakan. Alami, baiknya Tuhan itu gimana sih? Waktu saya doa Tuhan jawab gak sih? Kalau saudara nggak pernah dijawab Tuhan, ya saudara nggak pernah mengalami. Saudara cuma nonton Broadway show lewat video. Cuma liatin orang, saudara nggak pernah mengalami. Alami Tuhan, saudara akan tahu siapa Tuhan itu. Kedua, saudara harus bertumbuh, masuk ke dalam pelaku firman, masuk ke dalam ini. Ya. Yang terakhir adalah kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Sebagai orang merdeka, Oke. Oke. Ya, di kita yang ketiga adalah yang terakhir ya saudara. Main musik boleh siap-siap, terima kasih. Diundang untuk hidup dalam janji-janji Tuhan. Sebagai orang merdeka bukan hanya kita diundang untuk memiliki hak untuk mengenal dia, bertumbuh di dalam dia, tapi kita juga memiliki janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Jadi hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam perjanjian yang Tuhan sudah buat kita. Kata di sini dikatakan apa? Bahwa di sini adalah dikatakan dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Artinya dia sudah berikan saudara kepada kita. Untuk kita itu menerima janji. Saudara mesti siap. Tuhan itu sudah siap memberikan janjinya kepada kita. Asal kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Amin. Amin. Summary ya, ini yang kita bilang adalah living in freedom. Allah hidup di dalam definisinya Allah. Free indeed itu bukan free yang kita bayangkan, tapi free di dalam Tuhan adalah hidup sebagai anak. Kedua, pertama, ya, untuk saudara itu masuk free dalam Tuhan, satu, saudara harus mengenal Tuhan lebih secara pribadi. Undangan, the invitation is for us to know Him as personally. Second, saudara harus menjadi pelaku firman. Ketiga, saudara hidup dalam janji-janji Allah. Klaim janji-janji Allah. Saudara akan mengalami, saudara akan mulai hidup di dalam freedom itu ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan tadi lagu yang tadi Shana sudah nyanyikan. Kuasamu terlebih besar ya. Kita responi firman Tuhan dengan lagu ini. Haleluya. Kuasamu Terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat kasih-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan dengan iman, Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih Engkau lebih besar Tuhan dari segala yang ada, masalah-masalah, semua tekanan-tekanan Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mampu. Engkau Tuhan Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menyelamatkan. Engkau Allah yang memberikan. Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan lebih dahsyat dari semuanya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami kembali ditegur dan diingatkan kembali oleh firman-Mu Tuhan. Untuk kami hidup di dalam kebebasan, tetapi merdeka itu di dalam Engkau Tuhan. Adalah hidup yang soleh, hidup yang baik, hidup yang di dalam janji-janji Tuhan, hidup yang di dalam rumah pengenalan akan Tuhan, hidup tidak sebagai hamba dosa, hidup sebagai anak, hidup yang diberkati. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menjanjikan kehidupan merdeka, free indeed di dalam Engkau. Tuhan, kami mau masuk ke dalam journey ini Tuhan, untuk kami memiliki hidup yang merdeka. Hidup Tuhan yang mengerti, hidup yang dibebaskan, hidup yang dikuatkan oleh Tuhan dan menerima janji-janji Allah. Terima kasih, kami berdoa biar firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami semua. Dan biar itu Tuhan boleh menetap dan itu boleh menjadi pegangan hidup kami seterusnya. Terima kasih Roh Kudus Tuhan atas pimpinan-Mu, atas urapan-Mu, atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Terima kasih. Thank you Bapak Sorin sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari ini waktunya kita untuk memberi kepada Tuhan. Mari kita juga persiapkan, kita doakan untuk persembahan sebelum kita. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan untuk setiap daripada kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata di Yohanes Tuhan, jika anak itu membebaskan kami, maka kami bebaslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini firman-Mu menjadi rema dan bekerja. Sehingga kami boleh melihat setiap kehidupan kami dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Segala rantai-rantai telah Tuhan patahkan. Segala ikatan-ikatan roh dipatahkan Tuhan. Dan kami tidak lagi menjadi budak daripada dosa. Kami tidak lagi menjadi budak dari dunia ini Bapak. Tapi kami mengalami kelepasan untuk hidup yang berkelimpahan yang telah Tuhan sediakan kepada setiap daripada kami Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan. Kami dengan hati yang penuh dengan kelepasan nurani kami tanpa tuduhan untuk membawa kembali segala persembahan persepuluhan kami Tuhan. Dan kami melakukannya Tuhan tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan Tuhan. Tapi dengan ucapan syukur, ketaatan kami, iman kami kepada Engkau Tuhan. Dalam mengembalikan semua persembahan persepuluhan kami di hadapan Engkau saat ini Bapa. Kami minta berkat Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau bukakan tingkap-tingkap surga kami Tuhan. Dalam kehidupan dan kehidupan setiap umat-Mu Tuhan.
kami semua ini Bapa. Dan kami mau melihat terobosan terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah mengatakan doa kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Peter ya. Terima kasih Alyong. Saya sedikit ada pengumuman. Sunday School, kita masih ada Sunday School jam 12. Ya, jadi bagi saudara-saudari yang memiliki anak-anak, tolong dibantu mereka online. Youth meeting kita tadi mulai jam 11 ya, setiap Sunday jam 11. Saya lihat tadi youth kita lumayan banyak, sekitar ada 12 orang di kelasnya. Dan ya diharap setiap minggunya Anda remind your youth untuk join youth meeting. Saya nggak menyebut Sunday School karena mereka sudah memasuki youth, jadi saya panggil youth meeting ya. Kemudian perlu Anda catat, ini sangat penting sekali, jadwal ibadah kita khusus ini untuk Oktober 3 tadi sudah diumumkan oleh Solihin. Kita akan adakan on-site ya. Pada saat itu ada perjamuan kudus juga. Kemudian foliage trip Catskill Mountain ya. Ini seharian, itu Saturday Oktober 16. Tujuannya untuk blended together and fellowship ya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk bergabung, silakan daftar dengan Saudara Solihin. Selanjutnya, online midweek service. Setiap hari Rabu jam 8 malam ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini agar kita dapat berkumpul fellowship bersama. Dan kita bisa sharing bagi Anda yang tadi actually saya di bagian chat Anda saya tanya, saya berusaha ada interaktif dengan saudara-saudari yang mengikuti online, ternyata nggak ada yang jawab semua, kayaknya semua pada nggak tahu lagi ngapain. Anyway, kalau Anda terbeban untuk sharing kebaikan Tuhan, silakan Anda bergabung di midweek service, yaitu setiap hari Rabu jam 8. Kemudian worship night. Ini kita adakan setiap minggu keempat, setiap bulan di minggu keempat ya. Bulan ini kita akan jatuh pada September 26. Dan midweek ini worship night ini hanya ada on-site, yaitu jam 6 sore. Kemudian I Care. Disciple of Jesus, September 13. Long Island, September 18. Overcomer, September 25. Ya, untuk tempat dan jamnya silakan hubungi I Care leader Anda. Terakhir, birthday. Happy birthday untuk Stephanie Leonardo. Saya lihat Stephanie ada online. Happy birthday Stephanie. Kemudian Ausi Jana. Ini anak dari Max dan Dewi Jana. Bagi saudara-saudari yang mengenal mereka, silakan reach out Max atau Dewi Jana. Saya nggak melihat hari ini Max dan Dewi Jana. Itu aja pengumuman dari saya. Saya nggak lihat ada yang mau sharing, jadi saya kembali. Hold on second. Saya lihat ada yang teks ini. Oke, nggak ada ternyata ya. Saya kembalikan ke Sanctuary. Amen. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Luar biasa hari ini. Kita juga beri tepuk tangan untuk Willy saat ini. Dahsyat sekali, dia udah mau melayani di bagian singer. Wow. Kita tunggu nanti ya, kapan nyanyi Mandarin ya. Orang teman-temannya di Medan pasti bingung nanti kalau melihat. Hokkien, sorry.
Hari ini kita dengar firman Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita diberkati. Amin. Saya mesti ngundang Brother Solihin untuk pergi makan supaya dia mau khotbah lebih sering lagi. Agak sulit saudara untuk convince dia ini, jadi harus ada caranya. Oke, amin. Thank you Brother Solihin untuk bawa firman Tuhan. Kita semua diberkati. Dan kita doakan untuk bulan Oktober ya. Memang ini suatu hal yang tidak mudah kita akan alami, tapi coba kita doakan bersama-sama karena memang gereja tidak akan sama lagi seperti dulu. Kita perlu, tadi dikatakan, perlu bertumbuh, perlu pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus, perlu benar-benar kita berakar dalam firman Tuhan supaya hidup kita tidak akan sama lagi. Dan biarlah, saya percaya gereja kita IFGF New York akan bounce back, kita akan bertambah kuat lagi, kita akan bertumbuh lebih dalam lagi dalam masa-masa ini. Kita berdoa dan kita minta Tuhan bekerja. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membagikan sertifikat kelas pop yang bagi yang sudah selesai, yaitu kelas surf. Yang pertama, saya berikan tidak lain dari Bapak Willianto Onggusli. Selamat. Dan saya serahkan juga istrinya Happy Darwitan kepada Bapak Willy. Tuhan memberkati. Yang kedua, saya panggil Bapak Jimmy Tan. Hah? Lagi ini? Gak apa-apa lah, tinggal sebentar lah, it's okay. Bersama istrinya Fanny Teh yang luar biasa. Bertumbuh. Tambah semangat. Maju terus, Jimmy ya. Tuhan memberkati. Dan Ibu Esther ada di sini? Tidak ada? Oke, nanti sisanya nanti saya akan bagikan lain kali pada waktu mereka hadir. Kita akan menutup ibadah. Saya undang kita bagi berdiri. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang telah menolong kehidupan kami selama setahun setengah terakhir ini dan menolong kami dalam setiap kesesakan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar ini ditabur di dalam tanah yang subur. Kami boleh dibangkitkan kembali dalam masa-masa ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jemaat, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat penyertaan, berkat pengenalan akan Dia secara pribadi. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Terimalah kasih yang begitu lebar, panjang, dan tinggi dari Yesus. Terimalah hikmat, kesabaran, penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Biarlah engkau boleh terus naik dan tidak turun. Biarlah engkau terus bertumbuh. Biarlah engkau terus mengenal Yesus Kristus. Biarlah hidupmu dipakai untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menerima semua berkat-berkat ini. Dan kami percaya bahwa janji-Mu sangat berharga dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita setuju katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Haleluya. Amin. Amin.